Coba bayangin deh, sebuah Indonesia di mana semua urusan sama pemerintah bisa selesai cuma dari HP Anda. Nggak ada lagi tuh birokrasi yang bikin pusing. Nah ini bukan lagi mimpi loh. Pemerintah punya rencana super ambisius untuk 20 tahun ke depan buat mewujudkan ini semua. Yuk kita bedah bareng-bareng, seperti apa sih masa depan layanan publik yang lagi disiapin buat kita? Oke, biar kita paham lompatan besar ini, kita bakal mulai dari akarnya dulu ya. Apa sih masalahnya sekarang? Terus kita bongkar fondasi digital barunya, habis itu kita intip visi jangka panjangnya untuk 2045, lihat rencana aksinya, dan yang paling seru, kita cari tahu apa dampaknya buat kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa sih perubahan segede ini perlu banget dilakukan? Masalah apa sebenarnya yang mau diselesaikan? Pernah kan ngerasain kayak gini? Kayak lagi di labirin, bingung, bolak-balik ngurusin dokumen yang sama. Kita semua pasti pernah. Nah, rasa frustrasi inilah yang jadi titik awal dari semua rencana perubahan ini. Dan ternyata frustrasi kita itu beralasan. Pemerintah sendiri mengakui ada banyak banget masalah. Coba bayangin, data kependudukan kita ada di satu kementerian, data kesehatan di kementerian lain. Dua-duanya nggak nyambung. Inilah yang namanya ego sektoral. Belum lagi sistem yang tumpang tindih dan anggaran yang terbatas. Ini semua benar-benar jadi bukti kenapa kita butuh perubahan total. Oke, cukup bahas masalahnya, sekarang kita ngomongin solusinya. Ini bukan sekedar upgrade teknologi ya, tapi soal perubahan cara berpikir yang fundamental banget. Biar transformasinya nggak salah arah, ada 9 prinsip utama yang jadi panduan. Anggap aja ini kompasnya. Nah, kita nggak akan bahas semua, tapi kita bakal sorot beberapa prinsip yang paling bakal mengubah pengalaman kita sebagai warga negara. Nah, yang pertama dan mungkin yang paling penting, prinsip kemanfaatan. Artinya, semua layanan itu dirancang dengan kita, penggunanya, sebagai pusatnya. Tujuannya simpel banget, bikin layanan yang gampang, relevan, dan benar-benar menjawab kebutuhan kita. Bukan malah kita yang harus menyesuaikan diri sama ribetnya sistem. Lihat deh bedanya. Di kiri itu sistem yang terkotak-kotak, bikin bingung. Nah di kanan, Anda jadi pusat dari semua layanan yang saling terhubung. Ini bukan cuma soal aplikasi baru ya, ini benar-benar perubahan total cara pandang pemerintah dalam melayani. Nah, ini dia nih game changernya, prinsip keterpaduan. Atau gampangnya, prinsip cukup sekali saja. Artinya, lupakan zaman fotokopi KTP dan dokumen lain berkali-kali. Nanti Anda cukup kasih data sekali dan semua instansi pemerintah bisa pakai data itu kalau perlu. Kebayangkan, bakal seefisien apa urusan kita nanti. Prinsip penting lainnya adalah inklusivitas. Ini janji bahwa nggak ada yang bakal ketinggalan. Layanan digital harus bisa diakses semua orang, dari Sabang sampai Merauke, termasuk teman-teman disabilitas dan para lansia. Tujuannya adalah menjembatani kesenjangan digital, bukan malah memperlebarnya. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit ya. Kita lihat gambaran besarnya. Apa sih tujuan akhir dari semua transformasi digital ini? Mau dibawa kemana Indonesia? Gambar ini nunjukin sesuatu yang dalam banget. Teknologi itu bukan tujuan akhirnya. Tujuannya adalah kemakmuran bangsa. Digitalisasi ini hanyalah alat, jembatan untuk membawa kita semua ke sana. Dan ini dia visi resminya, yang langsung dikutip dari dokumen perencanaannya. Jadi jelas ya, rencana digital ini adalah salah satu mesin utama untuk mencapai cita-cita besar kita, Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas itu bukan cuma slogan loh. Ada target-targetnya yang jelas dan terukur. Pendapatan per kapita naik, kemiskinan turun drastis, SDM kita makin kompetitif. Terus gimana caranya digitalisasi bisa bantu? Gini contohnya, dengan data yang akurat, bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran. Dengan layanan yang efisien, dunia usaha jadi lebih mudah, yang akhirnya bisa meningkatkan pendapatan. Jadi semuanya saling terhubung. Oke, visinya sudah jelas, tujuannya juga sudah jelas. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Nah sekarang kita masuk ke rencana aksinya. Ini bukan rencana kaleng-kaleng, ada 6 pilar strategis yang jadi penopangnya. Tapi coba perhatikan pilar nomor 2 dan 3. Ini adalah jantungnya, SDM yang kompeten dan budaya digital, serta data yang berkualitas sebagai bahan bakarnya. Tanpa 2 pilar ini, pilar-pilar lainnya nggak akan bisa berdiri kokoh. Ini pendekatan yang komprehensif banget. Dan perlu diingat, ini bukan proyek sulap yang selesai besok. Ini perjalanan panjang yang sudah dipetakan dalam 4 tahap selama 20 tahun. Kita mulai dari bangun fondasi yang kuat,
lalu percepatan layanan, ekspansi ke level global, dan puncaknya di tahun 2045 nanti saat Indonesia emas terwujud. Perjalanan yang panjang, tapi terstruktur. Oke, dari semua rencana besar dan istilah-istilah keren tadi, kita kembali ke pertanyaan paling penting. Terus buat saya, buat Anda, apa untungnya? Gimana rasanya hidup di era pemerintahan digital nanti? Nah, ini dia rangkumannya. Di kolom kiri, itu masa lalu yang penuh frustrasi. Di kolom kanan, itulah masa depan kita. Data cukup kasih sekali. Dan yang paling keren, layanan pemerintah yang justru proaktif mencari kita saat kita butuh, bukan sebaliknya. Ini benar-benar perubahan pengalaman 180 derajat. Dan sekali lagi komitmennya jelas, nggak ada yang boleh tertinggal. Layanan digital itu tujuannya buat menghancurkan batas-batas geografis, memastikan semua warga negara, dimanapun mereka berada, bisa mendapatkan layanan yang sama baiknya. Kutipan ini benar-benar merangkum mimpi besarnya. Coba bayangin, pemerintah tahu kapan anak Anda butuh imunisasi berikutnya dan langsung kirim pengingat otomatis. Atau saat data menunjukkan usaha Anda layak dapat bantuan, tawarannya langsung muncul tanpa perlu Anda ajukan. Itulah pemerintahan proaktif yang mengantisipasi kebutuhan kita. Rencananya sudah ada, visinya luar biasa besar. Pertanyaan terakhir yang tersisa bukan cuma untuk pemerintah, tapi juga untuk kita semua. Dengan segala potensi dan tantangannya, siapkah kita sebagai bangsa menyambut masa depan digital ini?